Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita tetap dapat beribadah yang di onsite ataupun yang online. Kita bersatu di dalam Kristus, kita siapkan hati terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya kasih dan kuasa-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan dengan otoritas kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Kudus urapi dan berkati umat jemaat-Mu supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri perjalanan kita belajar bahwa dari perjalanan A ke B, C, dan kita selama di muka bumi ini sampai pada kekekalan bersama Bapa di surga. Bagi orang yang percaya pada Yesus adalah Tuhan, ia diselamatkan, ia menerima jaminan hidup kekal bersama Bapa di surga. Selama kita di muka bumi ini, kita membawa misi yang dari Tuhan. Hidup ini adalah misi yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan sudah selamatkan, sehingga kita memberitakan kabar baik sebagai garam dan terang di mana kita berada. Apapun profesi saudara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter, maupun juga pekerja, guru, dan sebagainya, kita membawa kabar baik, kabar gembira, yaitu misi dari Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di suara pembelaan hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16. Apa yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul tersebut, begitu banyak yang telah dijalani oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar banyak hal perjalanannya, perjalanan misi yang pertama maupun bersama Barnabas, dan perjalanan misi yang kedua yang dia jalankan bersama Timotius maupun juga Silas. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 16, baik orang-orang yang dia temui, bahkan juga tantangan, halangan yang dihadapi ketika dia ada di dalam perjalanan misi. Begitu pula kita di dalam sehari-hari kita, karena membawa misi dari Tuhan, tentunya kita bertemu dengan orang yang berbagai orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mendampingi kita, bersama-sama kita menjalankan misi ini. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Ayat 1, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kita bersyukur bahwa kita diselamatkan bukan karena silsilah kita, bahwa kita dari keluarga yang baik-baik, tetapi kita bersyukur kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, bukan karena silsilah dari keluarga kita. Mungkin kita dari keluarga yang tidak kenal Tuhan sama sekali, tetapi oleh kasih karunia kita mendengar Injil, kita diselamatkan. Kita lihat bahwa bagaimana Timotius dari keluarga yang ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi, dan di dalam kawin campur tersebut, dia sebagai seorang yang dididik oleh ibunya, dia mengenal Tuhan. Kita lihat bahwa dalam perjalanan ini Rasul Paulus mengajak membawa Timotius dan memberikan nasihat agar dia disunat, karena dalam konteks kondisi di mana dalam pelayanan supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Karena di dalam perjalanannya dia melayani, bertemu dengan orang-orang Yahudi yang memfokuskan kepada hal-hal lahiriah tentang sunat lahiriah. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan cari adalah sunat hati, di mana hati kita sungguh dibersihkan. Kita lihat di ayat 4, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya.
apa yang kita baca di pasal 15 di Suara Pembalahan minggu yang lalu, kita lihat bagaimana di pertemuan, yaitu sidang yang ada, mereka mengambil keputusan bahwa kabar keselamatan itu memang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk itu kita sebagai pemberita Injil, kita tidak membeda-bedakan, tapi kita membawa Injil sampai ke ujung bumi. Di mana kita berada, di situ Injil diberitakan. Lewat kesaksian hidup, perkataan, perbuatan, karya-karya kita, profesi yang ada sebagai seorang guru, dokter, insinyur, tentara, maupun ayah, ibu rumah tangga, anak, kakek, nenek, dan sebagainya. Peran kita sangat penting untuk membawa anak-anak kita, keturunan kita, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena waktu tersebut yang ada, di mana sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, mereka melangkah. Begitu pula kita di akhir zaman ini. Tuhan memakai sosial media yang ada, memakai begitu banyak cara sehingga Injil dapat diberitakan. Kita bergaul erat, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sehingga kita efektif di dalam setiap langkah-langkah kita. Untuk konteks ini, di mana Roh Kudus mencegah mereka masuk Injil di daerah wilayah Asia pada saat itu. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kalau Tuhan yang memimpin, Roh Kudus memimpin, mempunyai rencana yang indah, sekalipun kita tetap mau, tapi karena itu bukan Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Kita lewat persekutuan dengan Dia, kita mengerti dan mengenal suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus di dalam perjalanan membawa misi ini. Kita lihat ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami. Hari-hari ini sadari bahwa ada orang-orang yang berseru-seru. Mereka rindu supaya Injil diberitakan, supaya mereka mendengar kabar keselamatan. Biarlah Tuhan melawat kita lewat mimpi, lewat yang kita dengar dari berita, apa yang Tuhan gerakkan, mari kita lakukan langkah demi langkah sehingga kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi saya uraikan bahwa panggilan kita membawa misi bukan terbatas seorang pendeta, jabatan gembala ataupun di yayasan, misi dan sebagainya. Tetapi setiap kita yang sudah diselamatkan mempunyai hati misi, mempunyai beban misi, kabar keselamatan buat semua orang. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kalau Tuhan yang sudah suruh, kita jangan tahan-tahan, jangan berlambat-lambat, tapi segera laksanakan dan segera untuk melangkah pergi ke tempat ataupun jiwa-jiwa yang Tuhan sudah taruhkan. Ataupun dalam konteks saat ini, Tuhan gerakan kita, Tuhan taruhkan di hati kita untuk menghubungi seseorang lewat WhatsApp maupun lewat telepon. Kita lakukan apa yang Tuhan sudah taruhkan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Setiap wilayah, setiap kota mempunyai teritorial, orang-orang tertentu yang tinggal di sana, yang Tuhan punya maksud untuk keselamatan bagi mereka. Dengan ciri-ciri yang berbeda-beda dari setiap kota, setiap wilayah, dengan orang-orang yang tinggal di sana.
Tuhan memberikan kita hikmat, pewahyuan, menyingkapkan pada kita bagaimana melayani mereka. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk membuka jalan, membuka pintu untuk pembawaan pemberitaan kabar Injil ini. Untuk itu, saudara terkasih, jangan takut, jangan khawatir. Kalau Tuhan yang mengutus, Dia menyediakan secara fisik kesehatan maupun juga biaya dana yang dibutuhkan untuk berangkat, untuk melakukan perjalanan misi. Setiap kita yang mempunyai hati dan mau taat melangkah, maka kita yakin percaya kita akan melihat tanda-tanda heran ajaib menyertai kita. Yang sakit didoakan, tumpangan tangan, serahkan pada Tuhan, percaya kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, sehingga yang lemah dikuatkan, yang juga bersusah hati dihiburkan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami depresi maupun dalam kesepian, dalam pemikirannya sendiri maupun di dalam penjara yang ada. Namun Tuhan memakai kita untuk membawa kabar baik, memberikan kelepasan bagi orang yang terikat. Kita lihat dulu di Yesaya pasal 61, ini firman Tuhan menjadi landasan buat kita dalam perjalanan misi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita lihat di Yesaya pasal 61 ayat 1. Kabar selamat pada Sion, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi orang-orang yang remuk hati, sengsara, yang terikat maupun tawanan, Tuhan mau memakai hidup kita untuk membawa kelepasan. Ingat, bukan kuat, bukan gagah kita melangkah, tapi Roh Tuhan yang ada berkarya, bekerja dalam hidup kita, mengalirkan kuasa Tuhan. Untuk kita doakan, tumpangan tangan, dan usir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan percaya kuasa itu, Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Ayat 2, Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan pada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, kalau kita memperhatikan orang di sekeliling kita, maupun di daftar WA, kontak number kita, maupun di lingkungan tetangga kita, saudara, keluarga, famili, relatif yang ada, kalau kita sungguh-sungguh membuka diri untuk Roh Kudus berkarya, maka Dia akan gerakan kita untuk mengunjungi mereka, untuk menelpon mereka, ataupun mendoakan mereka, dan kita melangkah dan lakukan. Karena Roh Tuhan yang ada pada kita. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 16 sebagai teks kita. Hari ini Suara Pembalan Perjalanan dengan judul Kisah Para Rasul 16. Kita lihat di Paulus di Filipi, apa yang terjadi, siapa yang dia temui, dan semua adalah rangkaian dari cerita Tuhan, dari rencana Tuhan, membawa misi keselamatan kepada kelompok komunitas kota tersebut. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Berbahagialah mereka yang bernama Lydia, karena Tuhan akan memakai
kehidupan Lydia ini untuk membuka jalan, mendukung, menopang pelayanan dari Rasul Paulus. Kita sadari bahwa dalam perjalanan misi kita tidak sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan akan izinkan mempertemukan dengan kita, sehingga Tuhan pakai untuk membuka jalan, bahkan mendukung dalam pelayanan misi ini. Kita lanjut di ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dan seisi rumahnya Lydia, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia adalah seorang yang murah hati, hospitable, ya, membuka pintu rumahnya untuk menerima hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus dalam perjalanan misi mereka. Tentunya mereka bersinggah di sebuah kota, sebuah tempat, semuanya membutuhkan tempat tinggal. Begitu pula kita apabila mempunyai ruang kosong ekstra di kamar di rumah kita, hendaklah itu kita pakai untuk menjamu ataupun menerima hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, bahkan orang yang membutuhkan tempat singgah yang kita dapat menjadi saluran berkat. Tentunya kita minta hikmat, tuntunan Tuhan supaya kita bijak dalam melakukan hal ini dan tidak sembrono. Kita sungguh-sungguh minta hikmat dari Tuhan dalam melakukannya dengan bijaksana. Kita lihat di ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, karena dia adalah hamba dari roh jahat tersebut, maka tuannya yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan, sehingga orang tersebut ini menghasilkan banyak penghasilan bagi majikannya, dan dia terikat dengan kuasa kegelapan. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sekalipun apa yang dia katakan itu hal yang benar, tetapi ada roh jahat di dalamnya yang mengikat orang tersebut yang harus dilepaskan. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Roh jahat dapat memakai dengan tipu daya, muslihat, memakai seseorang dalam memutarbalikkan ataupun sepertinya dia memberitakan kabar baik ataupun dia melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dan dia tidak bukan miliknya Tuhan, dan dia juga dikuasai oleh kegelapan yang membelokkan seseorang dari jalannya Tuhan. Sekalipun apa yang dia lakukan sepertinya mendukung, tapi sesungguhnya dia merusak. Untuk itu biarlah kita diberikan kepekaan membedakan roh, sehingga di dalam perjalanan kita tidak terkecoh dengan hal-hal tersebut. Kita hidup ikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita lihat lanjut di mana tadi Paulus di Filipi, apa yang pertemuan dengan Lydia, maupun juga bertemu dengan hamba perempuan yang mempunyai roh jahat, roh tenung yang menguasainya. Namun kita bersyukur bahwa Paulus dalam perjalanan misi untuk melepaskan yang terikat, seperti yang tadi kita baca di Yesaya pasal 61. Kita lanjut di bagian yang berikutnya, kepala penjara Filipi, di Kisah Para Rasul pasal 16. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap karena sudah dilepaskan orang yang terikat tersebut, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Karena orang yang terusik, ya, karena kedoknya terlihat, dan orang yang perempuan tersebut sudah dilepaskan, dan mereka juga mencari jalan, dan mereka menyeret Paulus dan Silas menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu,
Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi hasutan, fitnah semuanya disebarkan demi untuk menghalangi Injil diberitakan, misi digenapi. Tapi kita tidak perlu takut, semakin ditekan, semakin kita dihalang, dihadang, namun Roh Tuhan di dalam kita memberikan kelepasan sehingga terjadi kemenangan, kelepasan, dan kesembuhan. Penjara tidak bisa membatasi kita, sakit penyakit tidak bisa membatasi kita, semua perkara di dunia ini tidak bisa menghalangi kita, karena Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita lebih besar dari semua yang ada di dunia yang terbatas ini. Kita lihat ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka, menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan kondisi seperti itu, didera berkali-kali dan dipenjarakan, bagaimana sikap Paulus dan Silas? Bagaimana pula dengan saudara dan saya ketika kita diperhadapkan situasi kondisi yang menghimpit sehingga kita sangat overwhelmed, sangat terpukul dan sangat terbeban, tersiksa, sengsara? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar bagaimana apa yang terjadi di penjara tersebut, bagaimana Paulus Silas menyikapi hal-hal tersebut. Dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika banyak hal menghadang di perjalanan kita dalam menjadi saksi, membawa kabar baik, kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita belajar dari perikop ini. Kita lanjut di ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dengan konteks kondisi tidak memungkinkan bagi Paulus dan Silas melarikan diri, dan kaki dipasung, dan konteks yang ada tidak memungkinkan dia untuk lepas. Kita lihat ayat 25, ayat kuncinya, ayat 25, tolong digaris bawahi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita dapat belajar banyak hal yang sangat amat dalam. Kuasa doa, kuasa puji-pujian. Orang benar dihimpit, didera, disiksa, maupun dipenjara seperti Paulus dan Silas. Konteks yang ada dipasung, namun karena rohnya bebas, maka semua itu tidak berarti. Mereka angkat pujian, mereka angkat suara maupun doa, berseru dan percaya dan menyanyikan maupun kebesaran keagungan Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Maka kita akan lihat apa yang terjadi. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang naikkan pujian syukur, maupun ada kelepasan, ada kemenangan bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Karena kuasa Tuhan yang bekerja tidak bisa dikurung oleh penjara itu. Semua tembok penjara pun akan ditembus oleh kuasa doa dan puji-pujian. Kita lanjut, kita lihat di ayat 26 apa yang terjadi lewat Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Dan ini didengar oleh yang lain,
berarti ini suaranya pasti keras. Tidak mungkin bernyanyi atau naikkan pujian di dalam hati, tapi suaranya nyaring, haleluya, haleluya. Suaranya dengan sekuat tenaga, dia menaikkan puji-pujian bahkan dalam doa. Kita lihat di ayat 26 apa yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Belenggu apapun yang mengikat saudara hari-hari ini, ada adiksi apa, keterikatan apapun, maupun keuangan yang tidak kunjung lepas, ataupun sakit penyakit, hal-hal apapun yang memasung kaki dan kaki dan kehidupan saudara. Angkat doa, angkat pujian. Kita yakin percaya kuasa kelepasan itu dari Tuhan terjadi. Gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyah, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Yesus datang melepaskan yang terikat. Kita yang terikat dalam bentuk apapun, ya, kita percaya ada kuasa kelepasan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu mereka berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, karena tercengang heran bagaimana mungkin mereka dipasung namun mereka dilepaskan. Maupun gempa yang terjadi, bagaimana ini semua dapat terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-30, ia mengantar mereka, yaitu mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Karena di sini kita yakin percaya Tuhan yang membuka jalan, sehingga perjalanan misi Paulus dan Silas, sekalipun ada di penjara, ada kemenangan. Sekalipun dihimpit, ada jalan terbuka, ya, ada jiwa yang diselamatkan. Ayat 30 yang tadi, bagaimana apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Inilah yang kita rindukan. Bukankah ini yang kita rindukan ketika kita melayani maupun kita angkat suara pujian maupun doa? Ada orang-orang yang Tuhan gerakkan karena mereka melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka ingin diselamatkan. Inilah yang kita rindukan juga. Di ayat yang ke-31, jawab mereka, yaitu jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini juga kalimat yang kita pakai untuk beritakan, sampaikan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Dan ini terjadi maupun pergumulan untuk keluarga yang belum percaya Tuhan. Mari imankan dan pegang firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Sampai kapan? Tetap kita setia berdoa, setia menjadi saksi, setia membawa kabar baik. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saya menghimbau saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah diselamatkan, melangkahlah dalam ketaatan, memberi diri dibaptis sesuai firman Tuhan, yaitu dibaptis air, yaitu diselamkan, yaitu baptiso, diselamkan, ya. Untuk itu saudara yang belum dibaptis, ambillah kesempatan yang ada, melangkah, hubungi maupun juga hamba Tuhan yang terdekat supaya dapat dilayani dalam baptisan air. Jangan tunda-tunda, karena hari-hari ini jahat. Ketika kita sudah terima Yesus, sungguh-sungguh mau dimuridkan, mau menjadi pengikut Yesus, jangan tunda-tunda. Serahkan dirimu, dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kita lihat di ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sungguh indah, aku dan sisi keluargaku yang sudah terima Tuhan, sudah diselamatkan. Sungguh gembira. Bukankah itu juga yang saudara rindukan untuk keluarga saudara, untuk famili, teman, saudara, supaya mereka dan sisi keluarga mereka diselamatkan? Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu, yaitu lepaskan Paulus dan Silas. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Berarti mereka boleh silakan tinggalkan tempat, tinggalkan penjara tersebut. Tetapi Paulus berkata pada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah menderita kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Jadi Tuhan memberikan hikmat pada Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka juga adalah warga negara Romawi. Jadi kita sadari bahwa orang-orang yang ada di sana menjadi takut karena mereka sadari bahwa mereka juga adalah warga negara Romawi. Jadi kalau mereka dilepaskan, mereka juga dihantar bawa keluar baik-baik. Ya, kita bersyukur hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada Rasul Paulus untuk sampaikan. Ayat ke-38, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu pada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Musuh-musuh akan datang meminta maaf juga. Tuhan yang turut bekerja, maka dia ubah keadaan minus menjadi plus. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sungguh indah perjalanan misi yang ada di Kisah Para Rasul 16 ini yang kita belajar hari ini, bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan Lydia maupun juga melepaskan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung dan sebagainya, yang diikat, semuanya harus dilepaskan. Yang sangat luar biasa, yaitu di kepala penjara, seisi keluarganya juga diselamatkan. Kita yakin percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan umatnya, memakai saudara dan saya, dahsyat dan dahsyat. Untuk itu siapkan diri sebagai bejana tanah liat di tangan penjunan, biar Tuhan bentuk saudara maupun dengan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang terikat harus dilepaskan. Apapun adiksi yang ada, maka Tuhan memberikan kelepasan bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kau menyatakan firman-Mu ya dan amin dalam hidup setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam perjalanan misi yang kami belajar dari Kisah Para Rasul 16 ini. Rasul Paulus, apa yang dia alami, perjalanan yang ditemui, semua adalah bagian yang berharga, yang unik, yang juga kami hadapi dengan berbeda. Namun kami akan percaya Tuhan yang sama, Roh Tuhan yang sama bekerja dalam hidup kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Orang yang terikat dengan kecanduan apapun dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena anak Allah datang melepaskan yang terikat. Maupun juga dalam kesehatan, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tak terbatas. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, telah menyembuhkan. Maupun juga keuangan Allah yang kaya raya, maupun segala bumi milik kepunyaannya. Dia sanggup menolong saudara. Dia mencukupi setiap kebutuhan saudara. Di dalam nama Yesus. Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, maupun staf menteri yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin roda kepemimpinan pemerintah kami. Supaya hidup bangsa kami maupun hidup takut akan Tuhan,
hidup mengenal Engkau Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, angkat kedua tangan, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, yang tinggal di kota Surabaya dan kota sekitarnya, saya mengundang saudara untuk hadir ibadah onsite bersama kami di Cornerstone Faith Church, Golden City Mall hari Minggu jam 10 pagi. Di Jalan Wahab Siamin nomor 2-8 dekat Majen Sungkono. Saudara yang memiliki anak umur 3 tahun sampai 12 tahun, kami juga ada pelayanan anak dalam bahasa Inggris, pelayanan kerohanian anak dalam bahasa Inggris via Zoom, juga secara berkala pertemuan onsite. Saudara dapat menghubungi maupun poster yang ada di layar screen YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati.